Buat kalian yang sering nonton kontennya Jerome, pasti tahu lah kalau kemarin Jerome dan 3 sahabatnya Waseda Boys baru aja tur keliling dunia. Nah, pas perjalanan tur ke Eropa, dompetnya Yusuke sempet dicopet di Paris. Guys, gila guys. Dompetnya Yusuke hilang. Tadi tasnya sempat kebuka terus. Di Paris. Mana kota yang kalau kita dengar tuh pasti nggak jauh-jauh dari romantis, kota yang indah, mewah, menggelegar, atau yang menjadi tempat kiblatnya fashion dan segala kemewahan dan kerlap-kerlipnya. Di video kali ini saya akan membahas kebalikannya, Dark Side of Paris. Asoy nggak tuh? Apa aja sih emang sisi gelap Paris? Oke, buat kalian yang nggak sabar, cukup basa-basinya dan ini dia pembahasannya. Sebenarnya bukan rahasia umum kalau di kota-kota besar seperti Paris, London, dan New York itu menjadi sarang pencopet. Di Paris terdapat 251 kasus pencopetan setiap 1 juta pengunjung yang datang ke kota Paris. Itu per 1 juta pengunjung loh. Dan tiap tahunnya terdapat sekitar 40 juta pengunjung. Kalau kita kalikan, maka kasus pencopetan tuh bisa terjadi sekitar 10.040 kali di tiap tahunnya. Asoy nggak tuh? Asoy. Itu gila banget kan? Sampai-sampai nih kalau kalian googling tentang pencopetan di sana, kebanyakan artikel malah banyak memberikan tips untuk menghindari pencopetan. Ya karena saking parahnya aja gitu. Dan sebenarnya apa sih penyebab banyaknya pencopetan di sana? Kok bisa gitu tiap tahunnya tuh banyak banget dan terus meningkat? Ya buat pertanyaan yang barusan, sebenarnya alasannya simple sih. Nggak bakal jauh-jauh dari kata kesempatan. Yap, karena opportunity-nya besar banget untuk melakukan pencopetan di Paris. Kok bisa ya? Ya karena pengunjungnya tiap tahun tuh selalu ramai kan. Dan ya pasti banyak kayak desak-desakan saking ramenya di sana gitu. Di Menara Eiffel aja lah contohnya. Ya saya yakin kalian tahu lah dengan menara yang super romantis itu. Kan nggak afdol ya kalau misalnya ke Paris tapi nggak fotoan sama Menara Eiffel gitu. Nah dari banyaknya pengunjung di sana mau fotoan di Menara Eiffel desak-desakan dan kebanyakan pengunjungnya dari luar yang kemungkinan bawa cashnya tuh gede gitu ditaruh di dompet ya kayak Yusuke yang tadi lah. Copet banget. Dimana itu memberikan peluang besar untuk para pencopet. Kesempatan inilah yang menjadi alasan utama kenapa banyaknya terjadi kasus pencopetan di Paris. Nah selain kesempatan yang tadi, ada alasan lain lagi nih. Di Paris pelaku copetnya tuh kebanyakan dia kerja sama gitu. Ya walaupun nggak sedikit yang kerja sendiri juga. Dan beberapa pencopet ini juga umurnya tuh masih terbilang muda. Bahkan ada yang masih remaja gitu. Yang masih anak sekolah gitu. Nah di sana anak yang di bawah umur tuh sulit untuk masuk penjara. Nah alasan inilah yang membuat para pencopet remaja tuh semakin meningkat. Dan modus-modus pencopet ini ada banyak sebenarnya. Yang pertama nih, yang paling umum, yaitu dengan tabrak dan ambil. Beberapa orang bakal coba buat tabrak si korbannya atau kayak ngerusuhin korbannya gitu. Terus diem-diem kayak ngambil dompetnya gitu. Ya ada teknik tersendiri lah untuk melakukan hal tersebut. Dan cara yang kedua, terutama di outdoor, yaitu dengan cara distraksi. Yang dimana caranya tuh kayak beberapa orang bakal coba buat tanya-tanya gitu tentang alamat lah, atau asalnya dari mana, atau sok-sokan lagi jual sesuatu gitu. Sementara teman-teman pencopet ini dia kayak berusaha ngambil situasi yang tepat gitu untuk mengambil dompet si korbannya. Nah buat kalian nih yang berencana pergi ke Paris
sebaiknya kalian hati-hati lah gitu. Jangan bawa duit cash yang kebanyakan, terus taruh dompetnya tuh di tempat yang aman. Dan disarankan kalau bisa visa, paspor, atau hal-hal penting berharga lainnya tuh disimpan terpisah gitu, atau mungkin disimpan di hotel gitu kalau kalian memang tidak terlalu membutuhkan hal-hal tersebut gitu. Terutama di tempat-tempat wisata di Paris seperti Menara Eiffel, museum, monumen, restoran, hotel, pantai, dan tempat-tempat umum lainnya yang kelihatan rame lah gitu. Take care your stuff. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 4.227 gelandangan di kota Paris. Wow, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 itu tercatat sekitar 3.633 gelandangan. Itu kan berarti naik sekitar hampir 1000-an gitu. Dan ya ini menjadi masalah serius gitu di kota Paris. Miris banget nggak sih? Dimana kota yang terkenal dengan keindahannya, kecantikannya, ternyata menyimpan banyak gelandangan. Nggak sedikit gitu, lumayan banyak. 4.000 tuh banyak lah anjir. Bahkan kalau kalian ke Paris, penampakan gelandangan yang bikin tenda di sana atau tidur di fasilitas umum, ya hal-hal kayak gitu tuh udah biasa gitu di sana, udah biasa. Pasti ada nih dari kalian yang bertanya-tanya, emangnya apa sih penyebab kenapa bisa banyaknya homeless di sana? Dan kapan mulai adanya homeless ini? Oke. Untuk jawab pertanyaan ini, kita bakal balik ke tahun 2008. Di mana terjadi krisis keuangan yang membuat para pekerja di sana tuh sulit untuk membeli rumah. Karena harga rumah dan gaji tuh nggak sama-sama naik. Harga rumah melejit tanam, sementara gaji pekerja ya segitu-segitu aja. Ya kurang lebih sama lah kayak kasus di ibu kota kita tercinta. Yang dimana harga tempat tinggal kayak bumi dan langit gitu, udah nggak make sense sih. Selain krisis keuangan tadi, yang menjadi penyebab sedikitnya tempat tinggal di sana adalah kurangnya investasi untuk ketersediaan perumahan dan tempat tinggal. Dan kalau kalian berpikir gelandangan di Paris tuh nggak punya kerjaan, kalian salah. 1/4 dari gelandangan di Paris memiliki pekerjaan, cuman ya kerjaannya nggak nentu, nggak memerlukan skill yang terlalu tinggi lah gitu, dan gajinya ya segitu-segitu aja. Ya boro-boro mau nyewa atau beli rumah sulit. Tapi banyak dari gelandangan ini yang sebenarnya punya tempat tinggal sebelumnya, tapi karena alasan pensiun kerja, perceraian, dan ditinggal oleh kedua orang tua mereka. He was arguably the world's best-known homeless person. Mehran Nasseri died on Saturday morning at Paris' Charles de Gaulle Airport, where he had once lived for 18 years. At the airport, he was known to many. When I heard about it earlier, I teared up. It broke my heart. He had a whole bench that he used as his home. Dan ada juga gelandangan yang berasal dari korban kekerasan yang udah nggak bisa bayar sewa tempat tinggal mereka. Berhubung bakal ada Olimpiade Paris di tahun ini, image of the capital before the 2024 in Paris, and police are ramping up their efforts to evict. Tercatat kurang lebih 1.800 gelandangan yang sudah dipindahkan dari Paris ke tempat pengungsian. Dan seperti disebutkan tadi, terdapat sekitar 4.000-an. Ini berarti masih ada sekitar 3.000-an gitu yang belum diungsiin. Menurut kalian gimana? Apakah cara ini udah cukup atau masih kurang? A clean place for the Olympic Games, for the tourists. They don't want to see Paris as a city that is full of migrants, of asylum seekers. Dan kita sudah masuk ke bagian terakhir yang selalu menjadi hama dimanapun dan kapanpun. Tikus. Tahun 2023 tercatat sebanyak 4 juta tikus mendiami Paris. Ini berarti ada sekitar 1,75 tikus di setiap penduduk di Paris. Gila sih ini, dibanding penduduk aja ini masih banyakan tikus loh. Dan lagi-lagi di Paris. Wah, emang udah separah itu sih tikus di sana. Di jalanan kalau nemu tikus tuh mereka tuh sudah kayak rombongan gitu, kayak mau nonton Persija gitu. Canda Persija. Udah nggak heran gitu ngelihat pemandangan-pemandangan seperti itu. Bahkan wali kotanya sendiri, Anne Hidalgo,
ngumumin bahwa Paris bakal coba pendekatan baru, yaitu hidup bersama tikus. Kurang parah apa lagi coba, hidup berdampingan dengan tikus gitu. Bayangin aja gimana kalau mereka ntar mau makan gitu, terus tikusnya dipanggil ya, makan bareng gitu mereka terus. Dan kalau nilisik lebih dalam, penyebab banyaknya tikus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada karena pemogokan para pengumpul sampah yang protes terhadap reformasi pensiun yang diajukan oleh pemerintahnya. Ini ngebuat sampah bertumpuk di jalanan selama berminggu-minggu. Jadi ada sekitar 5.600 ton sampah yang nggak keangkut, menciptakan lingkungan ideal untuk para kawanan-kawanan tikus di sana. Mana kayak yang kita tahu kalau tikus ini dia beranak pinaknya tuh cepet banget kan. Sekali melahirkan bisa 10-12 anak. Dan tikus ini dia ngelahirinnya cepet banget gitu. Bisa ngelahirin anak baru setiap 20-30 hari. Penyebab lain juga karena perubahan iklim dan suhu yang meningkat, ngebuat hama seperti tikus ini jadi gampang banget berkembang biak. Dan yang ketiga, ditambah dengan pengendalian hama yang kurang efektif, juga menjadi penyebab utama membludaknya hama ini. Kebanyakan masih menggunakan cara tradisional seperti perangkap tikus atau lem tikus atau racun tikus. Ya jelas ini terbukti kurang efektif sebagai bentuk penanganannya. Dan mungkin sekian dulu tentang pembahasan sisi gelap Paris, yang dimana mungkin kalian mengira bahwa Paris tuh selalu menjadi kota yang estetik, cantik, dan romantis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin kalian tambahin, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.